Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah hasil pemaparan pada pengerjaan tugas saya, yaitu berkenaan dengan pengaksesan sebuah EEPROM pada mata kuliah mikrokontroler tentunya. Jadi untuk rujukan dari pengerjaan tugas kali ini yaitu melihat dari file materi EEPROM yang terdapat di modul EEPROM Arduino. Oke, sebelum saya melanjutkan dari penampilan dari hasil pengerjaan saya mungkin bisa menjelaskan secara garis besar berkenaan dengan teori dari EEPROM pada mikrokontroler Arduino. Jadi EEPROM itu adalah sebuah singkatan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Jadi EEPROM ini adalah salah satu memori yang terdapat pada mikrokontroler Arduino yang mempunyai sifat tetap, mampu menyimpan data walaupun saat tidak ada suplai tegangan. Jadi data yang sudah dimasukkan ke dalam EEPROM ini ketika Arduino ataupun mikrokontroler tersebut itu tidak bekerja ataupun tidak ada suplai tegangan, artinya dinonaktifkan, itu datanya masih tersimpan di dalam sebuah memori EEPROM ini. Jadi ketika dinyalakan kembali nanti datanya tidak akan hilang. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, data pada memori EEPROM ini tersimpan di alamat-alamat yang tersedia berdasarkan kapasitas memori dari EEPROM yang digunakan. Jadi setiap alamat pada EEPROM ini mampu menyimpan data 8 bit dengan maksud bahwa satu alamat EEPROM dapat untuk menyimpan nilai dari rentang 0 sampai 255, berarti 8 bit. Nah, pada Arduino Uno ataupun Nano tipe Atmega 328 ini jenis dari IC yang digunakan, IC pada mikrokontrolernya, yaitu tersedia memori EEPROM sebesar 1024 bytes. Artinya tersedia 1024 alamat memori EEPROM di mana setiap alamat dengan kapasitas 8 bit. Nah, jadi pada kapasitas memori EEPROM ini kan di mikrokontroler Arduino tentunya sebesar 1024 byte. Jadi alamat penyimpanannya 1024 byte. Dari 1 byte-nya itu dapat menyimpan alamat dengan kapasitas maksud saya dengan nilai kapasitas 8 bit, berarti sebesar 255. Diambil alamatnya 1 byte, berarti misal katakanlah 1 dari 1024 itu dapat menyimpan nilainya sebesar 255 atau kapasitasnya 8 bit gitu. Kemudian untuk dapat mengakses memori EEPROM pada Arduino, maka perlu kita gunakan library EEPROM.h pada perintah program Sketch Arduino IDE yang kita buat. Jadi untuk pengetikan perintah pada program Arduino, kita perlu mengetikkan sebuah perintah program yaitu library EEPROM.h untuk memanggil dari perintah program EEPROM itu sendiri. Jadi perintah program untuk menyimpan data dan membaca data di EEPROM sebagai berikut. Untuk menulis data di EEPROM tinggal mengetikkan sebuah fungsi yaitu EEPROM.read alamat yang dituju pada EEPROM-nya. Berarti kan tadi yang kapasitasnya adalah 0 sampai 1024 alamatnya. Kemudian nilai ini adalah nilai yang ditampung. Nilai yang ditampung ini berapa kapasitasnya? Tadi kan sebesar 8 bit, berarti kan yang 255. Kemudian baca data di EEPROM. Setelah EEPROM tersebut itu ditulis, berarti kan harus dibaca kembali. Berarti untuk untuk melihat dari kondisi yang terakhir yang sudah disimpan pada alamat EEPROM. Jadi variabel ini digunakan sebagai rujukan untuk pembacaan dari EEPROM.read alamat di EEPROM. Nah, ketika variabel ini dipanggil, nanti akan membaca dari alamat EEPROM kondisi yang terakhir yang telah disimpan. Nah, ini untuk latihan 1 dan juga latihan 2. Bahasanya dari perintah petunjuk pengerjaan tugas, yaitu saya sudah mengerjakan dari latihan 1 dan juga latihan 2. Nah, pada perintah latihan 1 ini yaitu menyimpan nomor antrian dan loket di EEPROM dan kemudian mengambil atau membaca data di
di EEPROM, di memori EEPROM. Kemudian latihan yang kedua yaitu reset data EEPROM. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan dari latihan yang ke-1 terlebih dahulu yang sudah saya buat. Jadi merujuk pada materi yang sebelumnya, yaitu pengaksesan sebuah segmen multidigit. Nah, buatlah aplikasi pemanggil nomor antrian, tambahkan perintah program untuk menyimpan data nomor yang terakhir dipanggil dan loket pada memori EEPROM. Nah, setelah data tersimpan pada memori EEPROM, selanjutnya silakan dicoba cabut catu daya sumber tegangan. Kemudian beri jeda waktu 1 menit. Silakan tancapkan kembali catu daya sumber tegangan. Nah, di sini EEPROM tersebut difungsikan sebagai penyimpan dari nilai nomor antrian dan juga loket. Loket tersebut ketika sudah dipanggil, kemudian nomor antrian bertambah, itu datanya tersebut disimpan ke dalam EEPROM. Nah, setelah disimpan ke dalam EEPROM, selanjutnya untuk membuktikan bahwasanya data tersebut itu benar-benar tersimpan pada Arduino ataupun microcontroller yang digunakan, dicabutlah sebuah catu daya sumber tegangan yang tertancap pada microcontrollernya. Nah, kemudian ketika sudah dicabut, dihidupkan kembali, diberi jeda selama 1 menit. Nah, ketika data tersebut kembali dengan nilai kondisi yang terakhir yang berdasarkan disimpan kondisinya di EEPROM, maka data tersebut sudah berhasil tersimpan ke dalam EEPROM. Baik, mungkin saya sudah membuat rangkaian skematiknya untuk latihan yang ke-1, yaitu untuk menyimpan nomor antrian dan loket di EEPROM, dan kemudian digunakan sebagai penyimpanan mengambil ataupun membaca data di EEPROM. Nah, ini saya sudah membuatnya skematik rangkaiannya menggunakan aplikasi software Proteus. Dan untuk komponen yang digunakan yaitu yang pertama Arduino Uno, kemudian 4 digit 7 segmen, kemudian 4 bits transistor tipe PNP dengan jenis BC557. Kemudian di sini terdapat 4 push button. Kemudian button reset ini masih belum digunakan pada latihan yang ke-1. Kemudian di sini ada buzzer. Kemudian buzzer tersebut diberikan sebuah rangkaian penguat transistor BC557. Baik. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari jalur skematik rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, pada jalur skematik rangkaiannya ini, dari masing-masing pin digitnya, yaitu dari pin A, B, C, D, E, F, G, itu terhubung secara paralel dari digit 1, digit 2, digit 3, dan juga digit keempat itu terhubung menjadi satu. Setelah terhubung menjadi satu, ini langsung masuk ke dalam microcontroller Arduino, dan jangan lupa diseri oleh sebuah nilai tahanan resistor sejumlah 220 ohm agar 7 segmen yang digunakan ini lebih awet dan juga tahan lama ataupun tidak terbakar pada level tegangan output yang diberikan oleh Arduino. Nah, untuk jenis dari 7 segmen ini menggunakan 7 segmen jenis common anoda, yang berarti common anoda ini ketika common yang ada di sini yaitu diberikan sumber catu daya positif ataupun 5 volt, nanti 7 segmen ini akan bekerja. Nah, berarti di sini nanti pinnya akan diberikan sebuah instruksi 0 ataupun low oleh Arduino, bahwasanya akan menyalakan dari tiap-tiap baris ataupun digitnya yang ada di 7 segmen ini. Nah, untuk fungsi dari transistor ini yaitu untuk mendrive dari masing-masing digit pada 7 segmen, dan untuk ketika ingin mengkontrol dari masing-masing digit ini, yaitu transistor nanti akan dikontrol pada basis Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Nah, Q1 ini terhubung ke pin yang ke-5, kemudian Q2 ini terhubung ke pin yang nomor 4, kemudian Q3 ini terhubung yang ke pin nomor 3, kemudian Q4 ini masuk terhubung ke pin yang nomor 2. Dan untuk buttonnya sendiri di sini menggunakan 4 button. Dari masing-masing buttonnya ini nanti digunakan untuk
pemanggilan nomor antrian dan juga informasi loket. Nah, ketika push button yang sebelah sini ini ditekan, menunjukkan informasi bahwasanya loket yang ke-1. Jadi nanti akan tertampil loket yang ke-1. Kemudian nomor antriannya akan ditunjukkan yang ke-1. Nah, kemudian ketika loket ini ditekan kembali, loket ini masih tertampil informasi berada di loket yang pertama, loket yang 1. Kemudian nomor antrian ini akan bertambah 2. Begitupun seterusnya, ketika loket 1 ditekan kembali, berarti bertambah 3 dengan informasi loket yang sama. Nah, terkecuali nanti loket yang ini akan ditekan loket yang kedua, misal, berarti nanti informasi loketnya akan berubah menjadi 2 dan nomor antriannya akan bertambah dari kondisi yang terakhir. Misal tadi kan 2, berarti akan jadi 3. Tekan kembali 3 jadi 4. Kemudian tekan kembali pada loket yang ke-3. Nomor antrian bertambah 5. Dan informasinya berubah jadi loket yang ke-3. Begitupun untuk loket yang ke-4. Nah, untuk konfigurasi pinnya yaitu masuk ke dalam pin A0, A1, A2, A3. A0, A1, A2 dan A3 itu saja. Karena menggunakan 4 button. Dan untuk button yang digunakan di sini yaitu langsung masuk ke ground. Jadi nanti diberikan sebuah perintah instruksi input pull up. Jadi ketika tidak ditekan nilainya akan 1, ketika ditekan nilainya akan 0. Karena kan ini terhubung langsung terhadap ground. Baik, mungkin itu untuk rangkaian skematiknya. Saya mungkin bisa menjelaskan dari perintah program yang sudah saya buat. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah program dari Arduino, yaitu aplikasi pemanggil nomor antrian dengan menggunakan penyimpanan EEPROM. Nah, untuk yang pertama tadi bahwasanya kan EEPROM dibutuhkan sebuah library sebagai pemanggilan pada EEPROM. Jadi tinggal mengetikkan sebuah perintah stack include eeprom.h. Kemudian didefinisikanlah dari sebuah masing-masing pada pin konfigurasi yang terdapat pada 7 segmen. Tadi kan pin A masuk ke pin Arduino yang terhubung ke pin 13, kemudian pin B ke 12, begitupun dan seterusnya. Tinggal disesuaikan pada rangkaian skematik diagramnya. Nah, kemudian di sini ada tombol loket. Nah, tombol loket ini termasuk dari kondisi array. Jadi tombol loket array kondisinya yaitu A0 pada pin A0, kemudian A0, A1, A2 dan A3. Nah, di sini terdapat 2 konfigurasi pin A0. Jadi sama-sama A0. Nanti akan difungsikan sebagai pemanggilnya itu loketnya tidak berada pada kondisi indeks 0. Jadi yang dipanggil nanti adalah indeks yang ke-1 ini nanti. Nah, biar kondisi awalnya menjadi 1 ketika ditekan pada button yang terdapat pada A0. Kemudian di sini ada pendefinisian dari masing-masing transistor, yaitu tadi kan pin transistor pada basis Q1, Q2 dan Q3 itu masuk ke dalam 5, 4, 3 dan 2. Dan buzzer tadi yang di sini masuk ke dalam pin A5. Oke. Kemudian di sini juga terdapat sebuah variabel dari angka, satuan, puluhan dan ratusan. Nanti akan digunakan sebagai perampungan nilai. Begitu juga dengan loket. Nanti akan dimunculkan sebuah informasi pada loket yang keberapa. Nah, kemudian di sini ada alamat satuan, alamat puluhan, alamat ratusan dan juga alamat loket. Nah, alamat satuan ini alamat dari masing-masing alamat ini nanti akan difungsikan sebagai peletakan dari nilai yang akan dimasukkan pada satuan, puluhan, ratusan dan juga loket. Nah, berarti beralamat 1, 2, 3 dan juga loket pada alamat yang ke-5 gitu. Tadi kan pada EEPROM untuk alamatnya yaitu menampung sebesar 1024 byte ya, 1024 bytes. Berarti nanti nilai dari 1 ini dapat ditampung sebesar maksimalnya yaitu 255. Begitupun juga 2, kemudian 3. Oke, kemudian default setup di sini semua pin dari A, B, C, D ataupun
konfigurasi pin yang ada di satu segmen, yaitu diset sebagai output. Dikarenakan dia kan juga sebuah LED yang tersusun secara 7 segmen, itu biar tertampil sebuah angka itu akan dinyalakan untuk digit yang keberapa ketika dipanggil. Kemudian transistor juga diset sebagai output, nantinya akan mendrive ataupun mengkontrol dari masing-masing digit pada segmen. Kemudian buzzernya juga diset sebagai output, nanti akan digunakan sebagai indikator ataupun indikasi sebagai suara bunyi gitu. Kemudian pada masing-masing tombol ini difungsikan sebagai input pull up tadi kan, karena terhubung ke ground. Nah, untuk pemanggilan tombol loketnya tadi tinggal tombol loket pada indeks array yang keberapa gitu kan. Indeks array 1 berarti tadi indeks array 1 yang dipanggil adalah ini, indeks array 1 berarti A0. Kemudian di sini mana tadi? Indeks array 2, kemudian berarti kan yang ke A1, kemudian A3 berarti A2, kemudian A4 berarti A3 gitu. Nah, itulah fungsinya kenapa di sini diberikan sebuah dua konfigurasi pin ataupun inisialisasi dua inisialisasi peletakan nomor pin gitu ya, digunakan sebagai ini. Nah, digunakan sebagai ketika tombol loket ini kan nanti nilainya akan 1, bukan ke indeks yang ke 0. Oke, nah kemudian the digital read pin buzzer di sini diset sebagai high. Nah, diset sebagai high ini berdasarkan dari kondisi transistor yang ada di sini. Nah, transistor ini kan berjenis PNP, berarti ketika diberikan kondisi high, transistor ini tidak akan bekerja, berarti buzzer yang ada di sini akan mati. Nah, berarti ketika nanti katakanlah tidak menggunakan transistor, berarti di sini diberikan sebuah kondisi low gitu. Jadi langsung terhubung ke Arduino tanpa menggunakan transistor. Nah, di sini untuk membaca data awal dari masing-masing alamat satuan, alamat puluhan, dan juga alamat ratusan, kemudian loket. Nah, dari kondisi satuan ini nanti akan menampung nilai dari pembacaan EEPROM.read, yaitu digunakan sebagai pembacaan hasil data yang telah disimpan pada EEPROM, yaitu alamat satuan. Jadi untuk puluhan alamat yang puluhan, dan ratusan juga alamat yang ke ratusan. Begitupun juga loket. Kemudian pada void loop di sini akan ditampilkan sebuah display. Nah, display di sini adalah merupakan sebuah fungsi, yaitu fungsi scanning dari penampilan pada 7 segmen yang digunakan sebagai tampil display nomor antrian dan juga loketnya. Nah, kemudian di sini ada integer check tombol. Check tombol di sini digunakan sebagai variabel penampungan masing-masing tombol yang akan digunakan. Berarti kan di sini tombol yang digunakan yaitu cek tombol digital read, tombol loket I. Nah, tombol loket ini berdasarkan dari perulangan for yang ada di sini. Perulangan for yang ada di sini dimanfaatkan sebagai penekanan berdasarkan nilai yang ada di I ini. Nilai yang ada di I itu berarti nanti akan tertampil yang difungsikan sebagai loket. Nah, loket yang keberapa berarti? Loket yang berapa nanti akan muncul informasi loket dari penekanan tombol button yang akan ditekan. Kemudian di sini juga ketika tombolnya ditekan, maka digital read pin buzzer-nya akan aktif, high, berarti akan menyala. Kemudian di delay jeda selama 1000 milisecond dan informasi loket. Nah, ini tambah nomor antrian. Tambah nomor antrian ini nah, akan menambahkan sebuah jumlah nomor antrian ketika tadi kan masing-masing loketnya ditekan. Akan menjumlahkan 1, tambah tekan kembali menjadi loket nomor antrian 2. Begitupun yang seterusnya. Setelah tambah nomor antrian ini dipanggil ataupun fungsi pada tambah nomor antrian ini, kemudian disimpanlah dari nilai
dari nilai yang terakhir pada penambahan tambah nomor antrian. Jadi ketika ditekan, buzzer akan menyala, informasi loket kemudian disimpan dari nilai EEPROM-nya, dari nilai loket ataupun tambah nomor antrian pada EEPROM, pada fungsi EEPROM. Ini fungsi EEPROM ada di bawah sini, fungsi EEPROM. Nah, ini diketik sebuah fungsi yaitu EEPROM.read dari alamat satuan, berarti alamat satuan tadi kan alamatnya yang ke 1, dan nilainya satuan yang ditampung. Kemudian di sini alamat begitupun juga alamat puluhan, berarti nanti nilainya juga alamat puluhan, alamat ratusan, kemudian nilainya juga ratusan. Nah, kenapa dipecah dari satuan, puluhan, dan juga ratusan kemudian loket? Nah, dikarenakan pada masing-masing alamat kan dapat menampung cuman sebesar 8 bit ataupun nilainya 255. Jadi kan kurang ketika nomor antrian sudah mencapai lebih dari 255 ataupun maksimalnya adalah 999 yang pada nomor antrian. Jadi dipecah untuk satuan, puluhan, dan juga ratusan. Itu untuk ditampung ke dalam masing-masing alamatnya. Nah, satuan, puluhan, dan juga ratusan ini kan bernilainya maksimal cuma 0 sampai 9. Yaitu. Jadi ketika 0 sudah mencapai 9, nomor antrian yang puluhan akan bertambah 1. Begitupun untuk puluhan, ketika puluhannya sudah mencapai 9, nanti ratusannya akan bertambah 1. Oke, kemudian setelah disimpan, ditampilkanlah sebuah display penampil pada segmen ini, biar tampilannya tidak terhenti ataupun tetap menampilkan dari kondisi nomor antrian dan juga loketnya. Nah, kemudian di sini ada for loop perulangan untuk mematikan semua transistor, kemudian ditampilkan sebuah display. Nah, ini sebagai variasi dari penampil pada tampilan pada segmennya. Nah, ini ketika banyak kedipnya ini kan nilai awalnya 1, kemudian banyak kedip jika kurang dari 1, ini sebenarnya lebih dari 1, misal katakanlah 5, berarti ntar kedipnya itu sebanyak 5 kali kedip dari semua segmen yang digunakan. Jadi kan dimatikan sebuah transistor. Nah, pada segmen dia akan berjalan di delay sudah selama 100 milisecond. Setelah di delay kemudian diaktifkan kembali, berarti kan menyala, kemudian dimatikan kembali. Sudah sebanyak 5 kali perulangan. Setelah 5 kali perulangan, kemudian di sini pin buzzernya menjadi low. Setelah menjadi low, berarti kan tadi buzzernya ketika aktif menyala ataupun berbunyi akan mati. Gitu. Kemudian di sini juga terdapat sebuah perintah bouncing, yaitu cek tombol sama dengan low, berarti kan ketika ditekan secara terus menerus, loopingnya akan berpindah kepada while loop yang ada di sini. Itu dengan ditampilkan sebuah display agar tampilan tidak terhenti pada kondisi while loop. Begitu. Oke, baik, mungkin untuk yang selanjutnya saya bisa mendemonstrasikan secara langsung pada hardware yang sudah saya rakit berdasarkan dari program yang sudah saya buat dan juga rangkaian yang ada di sini, rangkaian skematiknya. Untuk konfigurasi pin dan peletakannya sama, kan tetapi pada demonstrasi saya tidak menggunakan penguat buzzer, jadi buzzernya langsung terhubung ke dalam A5, berarti positif terhubung ke A5, ground langsung terhubung ke ground kayak gitu. Oke, lanjut ke dalam demonstrasi pada latihan yang ke-1. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari latihan yang ke-1. Nah, pada latihan yang ke-1 tadi kan bahwasanya komponen yang digunakan yaitu 4 tombol active low, dan juga untuk masing-masing tombol ini nanti difungsikan sebagai penjumlahan dari nomor antrian dan juga penampilan pada informasi loket yang ada di segmen nanti akan ditampilkan. Nah, untuk tombol yang sebelah sini yaitu tombolnya difungsikan sebagai tombol loket yang keempat. Kemudian di sini loket yang ketiga, kemudian loket yang kedua, kemudian loket yang ke-1. Nah, di sini terdapat sebuah buzzer. Nah, bahwasanya buzzer di sini digunakan sebagai bunyi sirine ketika masing-masing tombol loket ini nantinya ditekan. Nah, kemudian untuk 7 segmen yang ada di sini. Nah, 7 segmen yang di sini yaitu untuk digit yang di sebelah sini untuk penampilan sebuah informasi loket.
Nah, untuk digit yang sebelah sini untuk penampilan satuan, angka penjumlahan nomor antrian satuan, kemudian di sini puluhan dan juga ratusan. Nah, 3 ini difungsikan sebagai informasi nomor antrian gitu. Nah, di sini juga terdapat sebuah transistor PNP BC557 digunakan sebagai pendriver dari masing-masing digit segmennya. Dan rangkaian yang ada di sini yaitu berdasarkan dari rangkaian skematik yang sudah saya buat tadi pada aplikasi software Proteus. Jadi tinggal sesuaikan pada hardware yang dirangkai seperti ini gitu. Baik, mungkin saya akan mendemonstrasikan langsung. Saya akan menekan loket yang keempat. Nah, akan memunculkan sebuah informasi loket yang keempat. Nah, ketika saya tekan kembali loket info yang keempat, nah akan tertampil loket yang keempat, tapi nomor antrian bertambah 1. Kemudian tekan ke loket yang ketiga, tekan kembali loket yang ketiga, dikarenakan saya menekan loket yang ketiga. Nah, ketika saya tekan loket yang kedua, loket akan berubah kedua, nomor antrian akan bertambah 7. Pertama. Nah, data dari penjumlahan nomor antrian dan juga loket di sini, yaitu ketika ditekan akan disimpan ke dalam sebuah EEPROM yang tadinya sudah diperintah diprogram ke dalam Arduino. Mungkin untuk mencobanya saya bisa mengetes untuk menekan tombol reset yang ada di sini. Data tersebut balik dari kondisi yang terakhir, yaitu dari nomor antrian 12 dan juga loket yang kedua. Apakah akan kembali dari kondisi yang terakhir? Nah, kondisinya akan muncul dari kondisi nomor antrian yang terakhir dan juga loket yang terakhir tadi kan. Nomor antrian 12 dan juga loket yang 12. Nah, berarti di sini EEPROM tersebut berfungsi sebagai menyimpan dari data nomor antrian dan juga loket. Nah, berdasarkan dari instruksi perintah pada latihan yang ke-1 tadi. Nah, mungkin untuk lebih pastinya data ini disimpan atau tidak, saya akan menonaktifkan mencabut dari catu daya pada Arduino ini. Nah, setelah saya cabut, mungkin saya bisa tancapkan kembali. Ini sudah mati. Tancapkan kembali. Nilainya akan kembali ke kondisi yang terakhir. Nah, 12,2. Nah, di sini dibuktikan bahwasanya nilai tersebut sudah tersimpan pada memori EEPROM. Tambah kembali. Saya reset kondisinya. Saya cabut dari mikrokontroler Arduino-nya. Bukan mikrokontroler padam ataupun mati, tidak ada sumber catu daya tegangan. Saya tancapkan kembali. Arduino akan memunculkan kondisi yang terakhir. 16, nomor antrian 16 dan juga loket yang keempat. Nah, untuk button yang ada di sini ini masih belum difungsikan. Bahwasanya button yang di sini nanti akan digunakan sebagai mengereset dari nilai nomor antrian dan juga loket. Gitu. Nanti akan merujuk ke dalam sebuah latihan yang kedua. Baik, lanjut ke dalam latihan yang kedua. Terima kasih. Oke, lanjut untuk latihan yang kedua, yaitu reset data EEPROM. Nah, merujuk pada latihan yang ke-1 tadi, berarti nanti skematik
nya itu masih tetap sama kan, tapi ditambahkan satu tombol untuk mereset data dari EEPROM. Nah, tadi kan nilainya bertambah secara terus-menerus, akan tetapi tidak dapat dikembalikan nilai awalnya, yaitu 0000. Nah, di sini dibutuhkanlah sebuah reset, dan juga akan nilai reset tersebut akan disimpan ke dalam EEPROM. Jadi nilai terakhirnya akan 000 ketika sudah ditekan pada tombol reset. Gitu. Baik, saya bisa langsung ke dalam rangkaian skematiknya. Nah, ini. Nah, button reset di sini akan difungsikan. Button reset terletak pada pin A4 yang terdapat pada Arduino. Nah, kemudian ketika pin reset ini nantinya ditekan, kondisi dari nomor antrian ini akan balik ke 000. Begitupun juga loket akan kembali ke 000 ketika resetnya ditekan. Dengan juga disimpan ke dalam EEPROM pada presetan yang terakhir. Berarti ntar nilainya 000, kemudian ketika Arduino ini tidak aktif ataupun dilepas satu dayanya, nilainya akan tetap tersimpan 000 ketika Arduino juga diaktifkan kembali, ya gitu. Baik, mungkin bisa lanjut saya paparkan dari hasil program yang sudah saya buat. Nah, untuk programnya masih sama kan, tetapi di sini ditambahkan button reset. Nah, diinisialisasi integer tombol reset terletak pada pin A4. Pin resetnya terletak di A4. Dan untuk A5 yaitu buzzer pada pin A4. Nah, kemudian pada inisialisasi yang lainnya juga masih sama. Nah, untuk yang membedakan di sini yaitu ini. Ketika tombol dari reset tersebut itu ditekan, nah nilai dari satuan, puluhan, dan juga ratusan, kemudian loket ini akan dikembalikan nilainya adalah 000. Setelah nilainya sudah 0, akan disimpan ke dalam sebuah EEPROM. Fungsi EEPROM. Nah, di mana fungsi EEPROM ini tadi kan digunakan sebagai menyimpan, berarti EEPROM.write dari masing-masing alamatnya kan, alamat satuan, kemudian nilainya satuan, alamat puluhan dan puluhan, alamat ratusan juga nilainya adalah ratusan. Itu pun juga loket. Ketika nilainya sudah 0 dan tombol tersebut itu ditekan, maka nilainya akan kembali ke 0. Baik, mungkin itu untuk pembeda dari latihan yang kedua. Itu juga aplikasi pemanggil nomor antrian pada EEPROM menggunakan tombol reset sebagai pembalik dari nilai pada nomor antrian dan juga loket ke dalam kondisi nilai 000. Oke, mungkin saya bisa lanjut mendemonstrasikan pada latihan yang kedua, yaitu nanti saya akan mencoba untuk mereset dari data pada nomor antrian dan juga loket, dan apakah nilai tersebut itu dapat tersimpan di dalam Arduino ataupun tidak. Oke, di sini saya lanjut ke dalam latihan yang kedua. Nah, latihan yang kedua di sini untuk rangkaiannya masih sama seperti pada latihan yang ke-1, dan juga perintah programnya sudah saya upload untuk program yang menggunakan tombol reset untuk latihan yang kedua. Nah, di sini tombol reset. Untuk konfigurasi pinnya masih sama kan, tapi di sini ditambahkanlah tombol reset ke dalam pin A4 itu. Tombol resetnya. Baik, mungkin bisa langsung saya demonstrasikan. Untuk di sini yaitu tombol loket 4, tombol loket 3, tombol loket 2, tombol loket 1. Dan untuk peletakannya masih sama kayak latihan yang ke-1 tadi. Akan menampilkan loket yang ke-4, nomor antrian yang ke-1, ditambahkan nomor antrian yang ke-2, loket yang ke-4, kembali bertambah, yang kedua bertambah. Nah, baik.
mungkin di sini saya akan memfungsikan dari tombol tombol reset yang ada di sini. Nantinya akan mereset dari data yang tersimpan, yaitu 13, nomor antrian 13 dan juga loket 4. Nah, nilainya akan 0 ketika Arduino saya reset. Nah, nilainya akan balik ke 0. Ataupun ketika saya tambah 1, ketika saya reset, datanya akan tersimpan. Nah, 13. Ataupun saya matikan satu dayanya. Nah, sudah saya matikan, saya kembali. Datanya akan kembali dengan kondisi yang terakhir. Oke, saya reset. Nah, reset 00 ini juga akan tersimpan pada memori EEPROM. Saya matikan. Saya akan kembali. Nilai nomor antrian dan juga loket akan kembali ke 0. Baik, mungkin itu saja untuk pemaparan dari hasil tugas pada latihan 1 ataupun latihan yang kedua berkenaan dengan pengaksesan sebuah EEPROM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.